warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Fariza dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input, output, device manager, dan juga tentang topologi jaringan. Oke, kita akan buka filenya di PowerPoint. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, perangkat keras input adalah perangkat keras atau alat yang berguna untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Contoh dari perangkat keras input: keyboard, mouse, touchscreen, stylus, trackpad, penempatan dokumen, dan juga mikrofon. Lalu, perangkat keras output adalah perangkat keras yang berfungsi mengambil data yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk bahasa biner dan mengubahnya menjadi tindakan atau bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Contoh dari perangkat keras output adalah monitor, printer, proyektor, handphone, plotter, dan juga speaker. Yang selanjutnya, device store. Media penyimpanan. Device store adalah media penyimpanan perangkat fisik yang menerima dan menyimpan data elektronik untuk aplikasi dan pengguna dan membuat data tersedia untuk diambil. Contoh device store adalah flash disk, hard disk drive, compact disk, DVD, memori SD, disket, pita magnetik, dan juga cloud ROM. Itulah penjelasan atau materi tentang perangkat input, output, dan juga device store. Selanjutnya kita akan masuk materi yang berikutnya, yaitu tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Fungsi dari topologi jaringan ini untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Ada beberapa jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk mengikat seperti cincin. Di sini ada contoh topologi ring seperti yang ada di gambar. Kelebihan dari topologi ring: biayanya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Sedangkan kekurangan dari topologi ring, jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Yang kedua, ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial, topologi kabel koaksial. Ini ada contoh topologi bus seperti ini. Kelebihan dari topologi bus: penambahan client atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Sedangkan kekurangan dari topologi bus adalah sering terjadi tabrakan arus data. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Oke, yang ketiga adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Gambar atau contoh topologi jaringan seperti ini. Kelebihan dari topologi mesh adalah bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Sedangkan kekurangan dari topologi mesh, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya juga sangat rumit. Keempat, ada topologi star atau disebut juga topologi bintang. Topologi ini berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan loop atau switch untuk koneksi antar chain. Itu adalah contoh dari topologi star.
Kelebihan dari topologi besar, jaringan topologi ini tetap jalan baik meski salah satu komputer device bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Sedangkan kekurangan dari topologi besar terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Sangat tergantung pada terminal pusat. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Itu adalah contoh dari topologi tree. Kelebihan dari topologi tree dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Sedangkan kekurangan dari topologi tree adalah memiliki kerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak. Kabel backbone merupakan sentra dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang keenam ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Ini di sini ada contoh gambar dari topologi peer-to-peer. Kelebihannya, biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau client. Kekurangan dari topologi peer-to-peer adalah sangat sulit dikembangkan, security dalam topologi ini sering bermasalah, proses troubleshooting termasuk rumit. Yang ketujuh ada topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Contoh topologi linear seperti yang ada di gambar ini ya. Kelebihan dari topologi linear mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan juga mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Sedangkan kekurangan dari topologi linear, kepadatan trafik data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin. Nah, yang terakhir merupakan topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Ini adalah contoh dari topologi hibrid. Kelebihan dari topologi hibrid bersifat fleksibel, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Sedangkan kekurangan dari topologi hibrid, proses instalasi dan mengaturnya cukup rumit. Manajemen topologi hibrid sangat sulit dilakukan, dan yang terakhir, biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Berdasar dari perangkat input, output, device manager, dan juga tentang topologi jaringan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.